Halo Bunda, kembali lagi dengan Mama Evrin. Pada saat ini kita akan bercerita tentang metode fonik. Loh, kenapa sih anak 3 tahun itu sudah bisa dilatih untuk membaca? Itu adalah metode fonik. Nah, metode fonik yang saya ketahui adalah Bunda, metode yang digunakan di dalam pengajaran kemampuan membaca yang fokus kepada hubungan huruf dalam huruf alfabet Bunda dengan bunyinya dalam pengucapan. Berbeda dengan metode konvensional yang kita pahami, di mana anak akan dilatih mengeja terlebih dahulu. Nah, di dalam metode fonik kita tidak dikaitkan dengan metode mengeja, tetapi dikaitkan dengan kata. Metode fonik langsung mengkaitkan huruf yang dibunyikan dengan makna yang telah dipahami oleh anak. Si anak mampu mendengar, membedakan bunyi, dan mampu mengucapkan bunyi yang ia dengar. Sehingga anak dapat mengaitkan bunyi yang diucapkan dengan huruf alfabet dan pengalaman terkait suatu objek yang anak itu rasakan. Nah, dengan menggunakan metode fonik Bunda di rumah, anak-anak kita akan dibiasakan untuk mengenali bunyi huruf pada alfabet, bukan nama huruf, tetapi bunyi huruf, dalam proses untuk mengajar anak membaca di rumah, guna memudahkan anak kita dalam mengajar. Metode fonik juga menggunakan beragam media pembelajaran, nah yang sangat menyenangkan. Kita dapat menciptakannya di rumah Bunda melalui flashcard, puzzle, poster, dan lain sebagainya. Selain itu Bunda, metode fonik juga yang saya rasakan banyak memiliki kelebihan. Di antaranya, anak-anak kita makin berminat dan untuk membaca, dan juga aktif menunjuk, mengamati, dan juga untuk mengetahui berbagai macam bunyi-bunyi yang berbeda yang ia dengar dan sering anak itu temui, sehingga anak dapat membaca kata atau kalimat dengan lancar dalam waktu yang relatif agak lama sih Bunda saya melatih anak itu sendiri, sehingga anak mampu kita lihat perkembangan bahasa lainnya. Dengan demikian Bunda, ada baiknya menerapkan metode fonik ini dimulai dari lingkungan kita sendiri sebagai bundanya dan juga lingkungan keluarga. Karena metode fonik anak-anak diarahkan untuk memahami kata yang mereka dengar, mereka lihat, bukan sekedar hanya membaca saja, tetapi juga memahami apa yang anak itu lihat. Nah, itulah yang saya dapati dari anak saya. Proses yang saya lewati dengan anak saya itu panjang, sekitar setahun 8 bulan, dan itu pun dia belum mampu untuk membaca. Nah, intinya Bunda adalah konsisten. Konsisten adalah hal yang paling utama dan terutama di dalam melatih anak. Kita melatih anak itu setiap hari 5 menit saja atau 10 menit, itu akan sangat membantu anak di dalam melatih anak membaca. Tidak ada yang instan ya Bunda, tidak ada yang instan. Kita melatih anak itu melalui proses yang panjang, sehingga kita akan dapat menikmati hasil yang kita buat bersama dengan si anak. Itulah Bunda yang saya ingin tekankan pada Bunda, bahwasanya kemampuan membaca itu adalah proses latihan, bukan didapat si anak karena terlahir istimewa, tidak, tetapi membaca itu merupakan proses yang didapatkan karena proses latihan. Nah, karena kita tidak membutuhkan outside help atau pertolongan dari luar, kita bisa memanfaatkan media-media yang ada di sini Bunda. Nah, untuk mempermudah Bunda, kita dapat membelinya di Shopee Mall, Lazada, dan lain sebagainya. Karena tersedia banyak. Ini saya beli di Shopee Mall. Ini, dan banyak hal yang bisa kita dapatkan juga dari Shopee Mall. Dan ini papan untuk bermain ya. Kemudian flashcard. Jangan lupa flashcard. Kebetulan Bunda saya membuat flashcard itu sendiri, jadi Bunda bisa memesannya juga di Shopee. Flashcard. Nah, kita nggak boleh mengajar anak itu tanpa media. Nah, Bunda, kebetulan di sini saya akan bercerita tentang proses latihan atau
stimulus yang saya lakukan itu terhadap si Matthew itu dimulai dari 1 tahun 8 bulan. Nah sekarang usianya di 3 tahun setengah lebih. Nah bayangkan ya Bunda, begitu lamanya waktu yang saya lalui bersama anak saya untuk menstimulus dia untuk bisa membaca. Itu pun belum mampu membaca, tetapi dia bisa mengingat. I make many things. Saya membuat itu banyak hal media di dalam menstimulus si anak. Contoh yang saya buat sendiri Bunda, ini flashcard. Oke, ini flashcard. Kita juga bisa membelinya di Shopee. Oke Bunda, begitu banyaknya media yang saya buat untuk si Matthew Itonami. Banyak ini. Ini saya buat sendiri, saya print sendiri. Oke, ini juga begitu banyaknya hal yang saya lakukan untuk si anak itu menguasai sesuatu. Begitu banyaknya. Oke, ini juga saya buat sendiri Bunda. Saya print sendiri, kemudian saya buat seperti ini. Nah, setelah anak bisa, hal yang pertama yang saya lakukan Bunda di dalam menstimulus anak itu, langkah pertama yang harus Bunda lakukan adalah hal yang paling utama, hanya 5 huruf saja yang kita ajarkan. Artinya si anak diulang tentang yang namanya huruf hidup, vowels. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Nah, setelah anak bisa di A, I, U, E, O Bunda, ini banyak sekali media yang saya buat untuk si ini anak ya. A, I, U, E, O. Nah, setelah anak menguasai A, I, U, E, O, kemudian step selanjutnya yang saya lakukan ini kan Bunda. Oke, step selanjutnya yang saya lakukan adalah mengajarkan anak tentang ini dia huruf abjad. Tetapi yang utama saya lakukan adalah menstimulus anak di dalam menguasai huruf hidup A, I, U, E, O. Nah, setelah anak sudah menguasai A, I, U, E, O, baru kita gabungkan dengan 2 huruf. Oke, inilah 2 huruf ya Bunda. Jadi kita mengajar anak itu tidak boleh tanpa media, harus menggunakan media. Ini dia saya buat sendiri. MA, oke, MA, MI, MU, ME, mamimu, memo. Nah, setelah anak sudah bisa menguasai 2 huruf, ini Bunda, 2 huruf. Yang utama adalah langkah pertama adalah setelah anak menguasai vokal A, I, U, E, O, kemudian kita menggabungkan huruf vokal dengan huruf konsonan. Contohnya C, A, ca, C, I, ci, C, O, co, C, E, C, C, O, co, ca, ci, cu, C, co. Nah, D, A, da, D, I, di, D, U, du, D, E, D, D, O, do, da, di, du, de, do. Nah, ini dia. Jadi si anak itu harus distimulus sampai dia bisa. Nah, jangan Bunda artinya pindah ke langkah selanjutnya tanpa bisa menguasai yang ini. Artinya setelah anak bisa menguasai satu huruf, satu apa namanya, misalnya dia bisa menguasai huruf vokal A, I, U, E, O, baru kita gabungkan ke 2 huruf vokal digabung dengan huruf konsonan atau VK, vowels dan konsonan. Nah, setelah anak bisa menguasai 2 huruf secara otomatis, ini harus otomatis ya Bunda. Oke, jadi anak itu harus distimulus itu harus memakai media. Nah, tidak bisa tanpa media. Nah, setelah Bunda bisa menstimulus anak, dia sudah menguasai di 2 huruf. Oke, kemudian kita Bunda, banyak ini media yang saya buat di 3 huruf. Saya pun bingung sudah di mana ini semua ini. Oke, di 3 huruf. Mana ini ya? Pokoknya banyak deh. Di 3 huruf. Setelah anak mampu di 2 huruf, ini lihat ini banyaknya. Banyaknya media yang saya gunakan ini ya, di 3 huruf. Nah, setelah anak bisa menguasai di 3 huruf A, C, A, E, C, O, C, pokoknya dia bisa. Nah, jangan kita lanjut ke step selanjutnya, tetapi anak ini belum bisa menguasai di step yang ini. Dia sampai harus menguasai materi 3 huruf. Artinya si anak sudah harus mampu menyebutkan huruf konsonan digabung huruf vokal dan huruf konsonan atau KVK, artinya konsonan, vowel, konsonan. Nah,
setelah anak bisa di jangan nak, setelah anak bisa di 3 huruf, nah kita lanjut di 4 huruf sini cok. Di 4 huruf. Ini baba, baba, babi, baba. Artinya dia tidak metode mengeja ya bunda, tetapi ini metode bunyi. Artinya si anak sudah bisa melihat bunyi, menyebutkan bunyi, kemudian mampu menyatukan bunyi tersebut, mampu menyatukan dan membedakan bunyi tersebut. Baba, babi, babi. Inilah dia. Ini ya bunda, 4 huruf. Bayangkan begitu banyak media. Jadi kalau dikatakan ini anak kok bisa dipaksa, no, there is no reason to say that. Okay, this boys atau anak ini dipaksa, no, there is no ways. Okay, tidak ada jalan. Ini dia. Okay, jadi kalau ditanya habis waktu, okay, untuk membuat media. Okay, nah setelah anak bisa di 4 huruf, okay, di 4 huruf, kemudian kita lanjut di 5 huruf. Nah, begitu tahap selanjutnya bunda. Jadi dalam proses pembelajaran mengajar anak di rumah itu tidak ada yang instan. Nah, setelah anak nanti bunda ini, setelah anak mampu di dalam mengeja, baru nanti kita membentuknya ke dalam pola kalimat. Ini begitu banyaknya bunda. Ini saya buat sendiri bunda. Oke, nah semuanya saya buat sendiri. Setelah anak bisa mengeja dari 1 huruf, mampu menyebutkan huruf vokal a, i, u, e, o, kemudian gabungkan di 2 huruf, 3 huruf dan selanjutnya. Nah setelah itu bunda, kita bisa menyebutkan anak itu membaca dengan membentuk 1 kalimat. Nah ini dia, saya pun membuat sendiri ini bunda. Jadi jangan pernah mengajar anak tanpa membuat media. Nah zaman sekarang sudah, nah ini dia, begitu banyaknya media yang saya korbankan untuk melatih ini anak. Oke, nah ini dia bunda. Jadi di satu titik memang usaha atau konsisten tidak akan pernah memberikan hasil yang sia-sia. Ini begitu banyaknya ya bunda. Oke. Nah, ini juga media. Oke. Ini juga media yang saya buat sendiri. Oke. Ini juga. Oke. Nah, bunda tahu jika dikumpulkan, wah ini dari kertas susu ya bunda. Ini kertas susu juga. Oke, nah bentukan kalimat-kalimat ini. Aduh. Oke. Untuk memudahkan bunda, ini betapa banyaknya media yang saya korbankan untuk mengajar anak di rumah. Yuk. Nah, banyak ya. Waduh, tidak terhitung lagi berapa waktu yang saya habiskan hanya untuk membuat media untuk si Ito usia 3 tahun. Nah, intinya bunda, agar tidak seribet saya, agar tidak seribet atau serempong saya sebagai bunda di rumah, oke, yuk kita pesan yuk dari Shopee. Oke, Shopee Plus ada di Shopee. Oke, kita butuh juga puzzle juga ada di Shopee. Apapun yang kita butuhkan semuanya ada di Shopee ya bunda. Shopee artinya kita bisa pesan apa aja, pasti bisa dari Shopee agar tidak seribut dan serempong saya. Oke, saya kira bunda cukup untuk sekian untuk Mama Rempong. Semoga bermanfaat juga, bisa menginspirasi bunda, karena yang saya pahami kemampuan membaca tidak hanya membaca, kemampuan apapun itu
adalah sesuatu yang harus dilatih. Oke. Karena apapun